warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sekarang saya berada di lingkungan makam Mbah Wujud yang ada di daerah Depok, tepatnya di Desa Beji. Beliau adalah salah satu leluhur yang ada di daerah Depok ini, khususnya di dalam lingkungan Desa Beji. Dan beliau terkenal dengan nama Mbah Raden Wujud. Sejarah Raden Wujud Beji. Wujud, apa yang menjadi permohonan seseorang itu kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam satu jiwa. Bertemu lagi sama saya, Edi Prasetyo. Assalamualaikum Mbak Wujud. Sejarahnya seperti apa sih? Oh, ada air, ada kolam, airnya untuk mandi. Nah, ini yang ditanya, kenapa jadi wujud gitu? Karena doa yang terangkat atau terjawab. Nah, Mbah Wujud ini sebenarnya siapa sih? Oh, seorang yang berdoa, yang berdoanya khusyuk, yang rajin supaya terangkat. Apa yang terangkat ini? Oh, kehidupan supaya terangkat melalui caranya berdoa kepada yang kuasa. Oh, jadi air itu dibuat mandi, pembersihan diri. Maka untuk ini saya ingin menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan makam tersebut. Kenapa dia dinamakan makam keramat Raden Wujud Beji. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui asal muasal daripada Raden Wujud Beji ini. Apakah beliau itu dari daerah Beji itu sendiri, ataukah mungkin beliau adalah pendatang, atau mungkin kita juga mengetahui bagaimana beliau itu bisa dinamakan menjadi Raden Wujud Beji. Nah, sedangkan di dalam hal ini wujud adalah salah satu nyata, yang mana mungkin ada beberapa misteri yang di dalam lingkungan makam keramat ini yang bisa kita menjadikan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini baik akan menjadikan persepsi sebagaimana orang yang lain, atau mungkin menjadi sesuatu yang bisa berbeda dengan orang lain. Ini adalah tergantung kepada semua orang yang menyaksikan dan melihat seperti apa untuk Mbah Wujud Beji ini. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan wujud tadi. Wujud adalah salah satu nyata yang memang terwujud bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu tentang masalah doa seseorang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam hal ini seseorang itu ingin segala sesuatunya dapat dikabulkan, apa yang menjadi urusan doa dan urusan yang berhubungan dengan dunia. Nah, untuk ini saya berharap dengan tayangan ini kita bisa memberikan pengetahuan, pembelajaran, maupun memberikan masukan yang mungkin bila mana ada perbedaan, ya ini adalah semata-mata bukan untuk mencari perbedaan, tetapi mencari sesuatu yang mungkin menjadi satu pelajaran buat teman-teman atau mungkin saudara-saudara atau mungkin yang lainnya.
Saya ditemani oleh Mbak Suri Rahayu yang mungkin sebagai media yang akan mungkin bisa mengungkap sejarah daripada yang namanya Mbah Raden Wujud Beji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kita mau minta keterangan. Ya. Apakah ini Mbak Wujud? Iya, saya Mbak Wujud. Saya dari Depok asli. Ya. Kalau memang seperti itu, kenapa bisa dinamakan Wujud? Ya, saya saya harus sesepuh situ. Ya, apa yang saya minta, apa yang saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kenyataan. Artinya kalau kita mau terwujud doa kita, kita harus betul-betul memohon kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Jadi ciptaan dari nama Wujud tadi adalah salah satu untuk mewujudkan apa yang menjadi doa kita. Iya. Oke. Dan untuk itu apakah yang harus kita lakukan pada saat orang-orang itu datang ke makam atau ke lokasi di mana Mbah Wujud ini berada? Iya. Allah, orang-orang yang mau datang harus dengan hati yang bersih, dengan itikat yang baik, dengan keinginan yang lurus, baru dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya. Oh, seperti itu. Sebelum kita berdoa tentunya ada tata caranya. Tata cara apa yang harus kita lakukan? Ya, sebelum ya harus ya. Oh, bersih. Jadi harus dibersihkan. Artinya harus kita bersih dulu. Ya, sebagaimana orang yang akan melakukan ibadah. Kan gitu ya. Jadi kita baru bisa mengajukan, mengusulkan atau mendoakan apa yang kita inginkan. Oke. Jadi itu yang dari Mbah Wujud ya. Itu. Jadi Mbah Wujud ini ya sebagai perantara untuk menunjukkan bahwa apa yang diminta oleh orang itu pasti akan terwujud apabila dia yakin, apabila dia emang sungguh-sungguh bersih hatinya. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi saya untuk ini saya kembalikan. Baik, teman-teman semuanya, saya akan memberikan kesimpulan dan jangan disalahartikan. Kenapa makam itu menjadi keramat? Mungkin ada sesuatu keberkahan yang didapat di dalam lingkungan makam tersebut. Wujud itu adalah satu kata yang bisa kita katakan sebagai nyata. Atau mungkin kalau orang bicara tentang doa, itu namanya terkabul. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan nama itu adalah salah satu anugerah dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa dipelajari oleh semua orang. Jadi bukan semata-mata orang datang ke makam tersebut itu hanya untuk berziarah, berdoa, tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, jadi kalau di sini sebelum kita melakukan sesuatu yang hubungannya langsung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ini, sebetulnya kita harus bersih. Nah, saya melihat dari pandangan batinia saya bahwa di lingkungan Beji ini ada sesuatu yang diciptakan oleh Mbah Raden Wujud Beji. Kenapa beliau tadi mengatakan kita harus mandi, kita harus bersih, ya? Ternyata di sana ada satu kolam atau mungkin sumur yang untuk menyediakan pada saat orang itu sebelum melakukan doa menjadi nyata, menjadi wujud apa yang menjadi permohonan seseorang itu kepada Tuhan. Itu yang mungkin saya simpulkan. Jadi wujud itu adalah nyata di dalam urusan yang memang betul-betul kita inginkan. Ya, kalau seandainya kita tidak ada nyatanya, kebanyakan kita malah jadi bingung
Kenapa? Akhirnya bertanya tentang doa kita itu sampai atau tidak sampai. Nah, dengan ini, dengan atas nama yang dinamakan Mbah Raden Ujud Beji, itu adalah pelajaran untuk bisa kita mencapai tingkat terkabulnya doa kita. Ya mudah-mudahan setelah kita mengetahui ini, maka untuk kesimpulannya, marilah sebelum kita berdoa, kita lakukan bersih. Bersih dalam arti itu bisa mandi, bisa berwudu, bisa mencuci kaki, bisa mencuci tangan, mencuci muka dan sebagainya. Itu namanya bersih. Dan bila mana perlu adalah untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita yang masih dalam keadaan yang kotor untuk menjadi bersih, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa. Saya rasa itu Mbak Suri, mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik ya. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan akan menjadi satu hal yang baik untuk kita semua.